Bismillah. Seneng kayak gue ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Baik, di pertemuan yang lalu kita sudah mengenal banyak hal berkaitan dengan al-adab dalam perjalanan menuju salat, kemudian juga di dalam masjid. Dan yang di soal kita ada sebuah pertanyaan. Ketika antum melihat saudara antum ya, di masjid duduk-duduk, kemudian tangannya seperti ini ya, di masjid duduk sambil berzikir tapi tangannya kayak gini, yaitu dengan menyela-nyelakan jarinya antara telapak yang satu dengan telapak yang lain. Apa yang antum lakukan? Dikeplak tangannya, diganyami, apa dibenarkan? Oh iya benar, sing bener kayak gue. Madza tafal? Apa yang antum lakukan? Antum sebagai sahabatnya kan wajib untuk menasihati. Apa yang antum menasihatkan untuk dia? Fadhal, siapa yang mau jawab? Duduknya sedang sholat atau tidak? Ya antum tanya sama dia. Antum tanya dulu. Berarti antum harus memperkirakan, ya, harus memperkirakan itu sholatnya sudah selesai atau belum. Ya, kalau memang sholatnya sudah selesai, berarti dia sedang zikir setelah salat. La ba'sa bihi wa qad fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sholatnya belum terjadi, berarti sedang dalam proses apa? Proses menuju salat. Apa yang antum katakan kepada dia? Haram, makruh, haram jiddan, makruh jiddan, makruh murakkabah, apa? Makruh wa ziyadah, makruh wa ziyadah. Nah, kenapa? Karena pada asalnya kan yang dilarang untuk, kan kemarin sudah dijelaskan ya, larangan ini adalah apa? Alasannya apa? Kenapa dilarang? Tasyabbuh, ya, tasyabbuh. Pada asalnya yang muharram itu di dalam salat. Pada asalnya muharram itu di dalam salat, melakukan itu dan pernah terjadi di zaman Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika ada seorang sahabat yang lain karena bekas athar dari ahlul kitab dan baru memeluk agama Islam, sehingga masih terbawa athar seperti itu, salat dengan menyalakan jari seperti ini. Kemudian ditegur dengan keras bahwasanya tilka salatul maghdub alaihim, ya, tilka salatul maghdubi alaihim, itu adalah salatnya kaum yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya adalah ketika dalam proses ibadah. Sedangkan zikir sebelum salat atau wirid-wirid sebelum salat, ya, dalam proses menunggu salat, mengapa dihukumi makruh? Pertanyaannya, pada asalnya yang muharram itu ketika berada di dalam salat, karena tasyabbuh, ibadah dengan proses yang sama, tasyabbuh, ya. Kenapa kok kalau sebelum salat juga dihukumi hal yang sama meskipun sedikit di bawah hukumnya, itu makruh, tidak sampai haram? Karena orang yang menanti salat dihukumi sedang salat, keutamaan dia mendapatkan pahala salat. Tayyib. Lalu bagaimana dengan orang yang dalam perjalanan menuju salat sebelum masuk masjid? Apakah juga makruh untuk melakukan tasybih? Makruh juga. Kenapa? Karena sama alasannya, ya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan fa innahu fi shalah, ya. Karena orang yang sedang dalam perjalanan menuju masjid,
dia sebenarnya sudah mendapatkan rangkaian pahala salat meskipun salatnya belum dimulai. Dia berada di hukum orang yang sedang melaksanakan salat, kira-kira seperti itu. Taib. Kemudian di dalam masjid antum ketemu cakwir, ya, ketemu cakwir. Antum lagi zikir, ya kan. Antum tahu juga kan bahwasanya akad jual beli di dalam masjid dilarang, ya enggak? Ya, juga akadnya dalam mazhab Hanabilah dianggap batal, ya, akadnya batal kalau akadnya terjadi di dalam masjid, bukan penyerahan barang. Kalau penyerahan barang ini taslim. Kalau taslim al-haq ini di dalam masjid tidak ada masalah, akan tapi pembuatan akadnya di dalam masjid yang terlarang, baik tertulis maupun secara lisan. Tayyib, kalau jual beli yang jelas kita butuh tidak sih dalam hidup ini? Jual beli kan butuh ya. Nah, itu dilarang di dalam masjid. Kira-kira ngobrol itu kebutuhannya lebih tinggi dari jual beli apa enggak kira-kira? Tidak lebih tinggi daripada jual beli. Jadi kira-kira hukumnya antum bisa prediksi. Sekarang pertanyaannya, ya, antum dalam masjid sedang nunggu salat, ya kan? Tadi kan rangkaiannya sedang menanti salat karena kita akan masuk ke dalam bab sifatus shalah. Ini perjalanan menuju ibadah salat. Masuk masjid, salat 2 rakaat, duduk antum berzikir, baca Quran. Terus dijak ngobrol, ya, dijak ngobrol karo cakwir. Ngobrol macam-macam ngalor ngidul. Priben, antum pan menanggapi dengan dingin, cuma jawab iya karo ora tok. Cuman kabare apik wis orang ngobrol maning ya. Anaknya wis pira loro, tok ya kan. Saya kerja nang ndi nang kana. Apakah akan dijawab dengan cara seperti itu? Yaitu karena antum tahu bahwasanya kehormatan masjid apalagi dalam proses menuju salat harus dijaga adab-adabnya. Bagaimana? Apa yang antum lakukan? Apakah bersikap dingin, ya, bahwasanya harus dinasihati sekalian temannya bahwasanya dalam masjid itu tidak boleh kita sibuk ngobrol tentang perkara dunia, ya, kecuali yang bermanfaat. Ya semua bermanfaat ya, perkara dunia ada yang nggak bermanfaat. Gimana antum menghadapi sahib yang satu ini? Ngobrolinnya apa? Ngobrolinnya mancing misalnya, ya, mancing apa, bal-balan, badminton. Madza taqulunahu? Ya, antum akan bersikap seperti apa? Dan kita sudah ambil bahwasanya dalam mazhab Hanabilah makruh, ya. Wa yukrahu an yakhudha fi hadithid dunya, dan makruh untuk banyak ngobrol tentang perkara-perkara duniawi di dalam masjid. Apa yang bisa antum simpulkan? Gimana? Ya, praktek Pak, ya, itu ilmu praktek. Antum akan ketemu terus masalah kayak gitu. Kalau obrolannya ada aja satu. Kenapa antum berpendapat seperti itu? Makruhnya, ya, ini termasuk kaidah mazhab, ya, termasuk kaidah mazhab meskipun ghair muttaridah, tidak selalu, ya, tidak selalu, tapi secara umum kaidah mazhab adalah ketika hukum sesuatu perbuatan itu makruh, akan hilang makruhnya ketika ada keperluan, ada hajat di sana. Misalnya kon mau jadi goliti kae, iya nanti mau terus dilanjutkan, ya, tidak apa-apa. Kalau memang ada keperluan dan memang dikhawatirkan akan hilang kesempatan mendapatkan informasi tersebut, kecuali meladeni obrolan dia, maka la ba'sa bihi, ya, makruhnya hilang. Tapi kalau kayaknya orang patia perlu teman-teman, apa yang antum akan sampaikan kepada dia? Ini kasusnya di Indonesia loh, ya, kasusnya di Indonesia. Menasehati bila memungkinkan. Si primen, bila tidak memungkinkan yang seperti apa? Bila tidak mungkin, iya,
kemarin sudah Anda jelaskan bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i mendhaifkan semua hadis yang berkaitan dengan larangan berbicara yang mubah di dalam masjid. Kata Imam Syafi'i boleh tanpa ada batas kecuali mengganggu musallin, kecuali mengganggu orang yang sedang beribadah. Selama tidak mengganggu boleh menurut mazhab Imam Syafi'i. Menunjukkan, makanya Anda bilang tadi apa kuncinya antum di Indonesia. Ya, antum harus tahu bahwasanya antum hadapi adalah Syafi'iyah. Uruf mereka di masjid jangankan ngobrol, udut nang masjid. Ngobrol siapa? Jadi jangan heran kalau karena mereka berpendapat memang boleh. Mereka berpegang dengan fatwa Imam Syafi'i, maksudnya boleh ngobrol hal yang mubah di dalam masjid, tidak ada larangan sama sekali selama tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di dalamnya. Jadi kita mempelajari mazhab bukan untuk bersikap fanatik, akan tapi justru mengerti bagaimana cara berpikir seorang mujtahid. Cara berpikir seorang mujtahid. Jadi jangan antum buru-buru ketika Imam Ahmad mensahihkan hadisnya, belum tentu Imam Syafi'i mensahihkan hadisnya. Ya, bisa jadi hadisnya itu juga dhaif, Imam Syafi'i mendhaifkan hadisnya, Imam Ahmad menghukumi hal yang sama, tapi yuhtaju biha, tapi Imam Ahmad berhujjah dengan hadis dhaif tersebut. Mengapa? Karena ada perbuatan sahabat di sana. Ya, ada perbuatan sahabat, apalagi banyak sahabat yang mengamalkan, maka ada dimungkinkan yuhtaju biha. Seperti Al-Imam At-Tirmidzi beberapa dalam komentarnya seperti itu, ya. Hadisnya dhaif wal amalu alaihi, akan tapi ini adalah amalan perbuatan generasi salaf sehingga bisa dijadikan hujjah. Jadi tidak semua hadis yang dhaif serta merta ditinggalkan, sama sekali tidak. Ya. Dan itu termasuk fikih yang tidak pernah digunakan oleh para ulama salaf, meninggalkan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak ditinggalkan sama sekali oleh para ulama salaf. Ya, karena masih sangat mungkin dijadikan hujjah. Kapan? Ketika ada hadis lain yang sahih tapi maknanya sama meskipun lafadznya berbeda, atau diamalkan oleh sahabat, menunjukkan berarti ada sanad lain yang sahih. Atau nanti ada yang mauquf, ya, hadis yang marfu'nya dhaif tapi sahih secara mauquf sahabi masih dimungkinkan jadikan hujjah. Kapan? Ketika berkaitan dengan perkara yang ghaib, perkara yang ghaib. Contohnya kemarin hadis apa? Hadis arba'in, ya. Hadis arba'in dhaif itu bukan perkara baru. Jadi jangan kayak ngajarin anak TK gitu loh. Ya, hadis arba'in dhaif kamu enggak tahu ya, dari dulu juga orang sudah paham hadis itu dhaif, sebelum mbahmu lahir juga udah tahu. Ya, akan tetapi bisa dijadikan hujjah atau tidak masalahnya. Ya, nah. Ternyata bisa dijadikan hujjah. Mengapa? Karena meskipun mauquf, ya, dia dhaif secara marfu tapi sahih secara mauquf. Dan perkataan sahabi kalau berkaitan dengan perkara yang ghaib, maka dia bisa dihukumi marfu secara hukum, marfu hukman. Maka yuhtaju biha, bisa dijadikan hujjah. Itu hal-hal yang seperti itu yang entah mengapa jarang sekali diajarkan. Saya juga nggak ngerti kenapa begitu ambisius untuk mengeluarkan metode baru dalam berfikih, yaitu sama sekali tidak berdalil dengan hadis yang dhaif. Itu metode baru. Karena para ulama salaf, para fuqaha dari zaman dahulu tidak meninggalkan hadis dhaif kecuali sampai derajat munkar atau maudhu, palsu, ya. Selama tidak sampai derajat munkar dan palsu, tidak mereka tinggalkan. Karena apa? Masih dimungkinkan dijadikan hujjah. Ya, ini yang tersebar di antara kita itu, saya nggak tahu itu fikih dari mana. Itu sudah kategori sahih dan dhaifnya tidak jelas, ya. Mereka coba bikin sendiri, padahal mereka itu ilmu hadisnya ayal, ya, betul-betul miskin dan bergantung kepada kitab-kitab para ulama salaf. Tapi mereka tidak mau pakai metodenya para ulama salaf, maunya bikin sendiri. Begitu bilangnya dirinya adalah salafi, kan aneh, ya. Mereka menyangka diri mereka salafi tapi meninggalkan metode para ulama salaf, baik dalam fikih, baik dalam hadis. Mereka membuat metode mereka sendiri. A'udzubillah. Taib. Hadisnya kemarin sudah kita sampaikan banyak sekali, ya, berkaitan dengan larangan
untuk sibuk berbicara tentang permasalahan dunia di dalam masjid. Akan tapi kita ingatkan lagi bahwa ini berkaitan ketika sedang menuju ibadah salat ya. Kalau sudah selesai maka larangannya sudah mulai hilang. Baik tasbih juga hilang, ngobrol juga larangannya juga hilang. Oleh karena itu kita sudah ingatkan bahwasanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala betul-betul menerapkan fikih itu di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi beliau adalah seorang faqih yang bukan hanya di balik meja taklim, tapi beliau menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari sehingga muridnya bisa tahu bagaimana penerapannya. Jadi ketika beliau berjalan menuju masjid untuk menunaikan salat berjamaah, beliau tidak menjawab satupun fatwa dan tidak menjawab banyak sekali pertanyaan. Padahal berkaitan dengan urusan agama loh, ya enggak? Tapi tidak ada satupun yang dijawab. Tapi begitu beliau pulang dari masjid, barulah pertanyaan-pertanyaan itu dijawab, menunjukkan ada perbedaan hukum antara orang yang menuju ibadah salat dan selesai dari ibadah salat. Keduanya berbeda dan adabnya pun berbeda. Wa yajlisu mustaqbilal qiblah. Nah, di dalam masjid juga dianjurkan untuk menghadap qiblat. Terus ini gimana? Ini sambil nunggu salat subuh. Ini kan sambil nunggu salat subuh, ya enggak? Yang ngadep kiblat antum. Sing mulang madhepe ngetan. Sing nyetel video madhepe ngidul. Liane maning madhepe ngalor. Terus Vivian, apa antum taujihnya seperti apa? Bagaimana antum menyelesaikan kenyataan-kenyataan tersebut? Apakah sing salah gie, sing bener gie? Apa gimana? Kemarin udah dijelasin, tinggal dijawab. Sahih ya. Umum di istihbab atau di anjuran untuk menghadap kiblat di dalam masjid itu dikhususkan dengan ketika ada hajat. Ya, hajatnya contohnya apa? Hajat ta'lim ya. Ini termasuk hajat syar'iyyah sehingga boleh atau anjuran untuk menghadap kiblat gugur bagi pematerinya misalnya. Karena apa? Karena keperluan untuk menghadap kepada para thalabul ilmi. Kalaupun semuanya menghadap kiblat maka akan kesulitan ya. Dan tujuan dari taklim akan tidak tercapai. Jadi tidak semua kaidah itu harus antum terapkan secara umum gitu ya. Kata para ulama usul fikih bahwasanya ma min umumin illa wa lahu takhsisuhu. Tidak ada sesuatu yang umum mutlak, itu enggak ada. Dalam hukum fikih pasti ada pengecualiannya, entah darurat lah, entah hajat lah, entah sakit lah, entah uzur lah dan lain sebagainya. Tidak ada sesuatu yang umum kecuali pasti ada kondisi khusus untuk mengecualikan suatu kondisi. Itu sudah pasti. Ya, enggak mungkin ada umum betul-betul umum mutlak, itu enggak ada. Hampir semua masalah pasti ada takhsisnya, Nanti insyaallah antum belajar usul fikih dengan ahlinya. Mana ahlinya ada di sebelah sana. Wa yusanul qiyam inda qawli qad. Naam. Antum bisa saksikan di Masjid ABBA, tak singkat wae ya. Singkat di Jalan Gelatik ya. Ada Masjid ABBA di Jalan Gelatik. Masjid yang jalannya di Dalai Aub. Antum akan lihat di sana. Mukim atau orang yang akan menegakkan iqamah itu belum mengucapkan lafaz iqamah, baru berdiri. Itu jamaah sudah berdiri semua baris. Jamaah sudah berdiri semua baris. Padahal belum bunyi itu, ya. Baru berdiri, semua sudah berdiri, kemudian langsung baris rapat. Antum bagaimana melihat fenomena tersebut? Bagus, sunnah, layak ditiru atau bagaimana? Atau antum melihat ada yang tidak tepat di sana?
Pimpin aja sini orang wis tak singkat ke orang konangan orang. Konangannya aku nih sing digoleti ora apa-apa. Ayo, apa yang kamu lihat dari situ? Betulkah atau kurang tepatkah? Kurang tepat. Masya Allah, itu masjid besar loh. Antum baru kemarin sore mengkritik amalan kaum muslimin. Kenapa tidak tepat ya Hambali? Limadha? Karena sunnahnya ketika dikumandangkan untuk sholat baru mulai berdiri. Nah, ya. Dan kita sampaikan kemarin bahwasanya riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaf'alu dzalika. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika lafaz muqim sudah sampai qad qamatis shalah. Hadisnya dhaif ya, sepakat hadisnya dhaif. Jadi biasa, itu bukan hal yang istimewa gitu loh. Jangan kayak demenyar dari orang Tegal ya. Wis anyar kuwi hadisnya dhaif. Ya dhaif lipan apa? Ya dah. Dhaif terus mengapa? Memang ya kalau dhaif. Yang harus antum lihat apakah ada perbuatan sahabat di sana atau tidak. Ya. Kalau ada perbuatan sahabat di sana apalagi banyak. Nah, masalah ini kemudian sudah saya sampaikan bahwasanya Imam Ibnul Munzir rahimahullah taala menukil apa? Ijma', ya. Ajma'a ala hadza ahlul haramain. Ya. Beliau berada di zaman murid-muridnya tabi'ut tabi'in, ya, setelah Imam Ahmad. Menukilkan bahwasanya ajma'a ala hadza ahlul haramain, boleh saja Anda katakan hadisnya dhaif, kita pun sepakat, tidak menyelisihi itu. Akan tapi bagaimana Anda mengingkari ini perbuatan para ulama salaf, ya, apalagi dari golongan tabi'ut tabi'in, para sahabat. Kira-kira mereka melakukan itu karena ijtihad, ngarang, beramal dengan hadis dhaif. Ya, kalau para sahabat masih hidup mungkin ditahdzir sama golongan itu mungkin. Karena mengamalkan hadis dhaif sih. Ya kan? Wah, para sahabat amalannya hadis dhaif. Ya kan? Ngeri itu. Jamaah itu a'udzubillah. Ya. Justru peramalan para sahabat menunjukkan hadisnya meskipun dhaif bisa dijadikan hujjah. Itulah salafi. Ya, katanya ala fahmi salaf, ala fahmi sahabah. Giliran dikasih perkataan sahabi melempem. Ya kan? Gak konsisten. Salafinya itu gak konsisten sama sekali. Jauh dari kata salafi. Mereka menisbatkan kepada salaf padahal mereka hanyalah sekelompok zahiri. Mereka adalah sekelompok zahiri yang mencukupkan dengan melihat zahir sebuah hadis dan miskin terhadap asar para sahabat. Ya, saya pun miskin, oleh karena itu saya mengikuti Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad itu mengumpulkan banyak asar para sahabat. Adapun anak mafi syai', ya, saya tidak punya apa-apa. Apa faedah yang bisa antum petik dari perkataan Imam Ibnul Munzir, ajma' ala hadza ahlul haramain? Ya. Ini adalah amalannya penduduk Mekah Madinah, ahlul Hijaz. Bahwasannya manusia itu berdiri nunggu lafaz muqim qad qamatis shalah. Apa yang bisa antum petik dari lafaz Al-Imam Ibnul Munzir, ajma' ala hadza ahlul haramain? Ini perkataan itu maksudnya apa kira-kira? Sahih, ya. Kebanyakan para sahabat itu wafat di Mekah dan Madinah, meskipun tersebar setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat banyak yang tersebar, ya, ada yang sampai ke Irak, ya, ada yang sampai ke Yaman, dan banyak sekali tersebar di seluruh bumi. Bahkan ada yang bilang sampai ke Indonesia, tapi tidak tahu. Katanya sahabat Utsman apa siapa, saya tidak paham. Tapi baru katanya, ya, baru jari-jari, baru omon-omon saja, belum bisa dibuktikan. Ala kulli hal, kebanyakan sahabat itu wafat di dua kota, yaitu Mekah dan Madinah. Ketika Imam Ibnul Munzir mengatakan ini ijma'nya penduduk Haramain, penduduk Mekah dan Madinah, menandakan itu adalah amalnya para sahabat yang ditinggalkan, kemudian diwariskan oleh para tabi'in, kemudian diwariskan oleh para tabi'ut tabi'in sampai kepada murid-murid mereka, sampai kepada Imam Ahmad, kemudian dinukil ijma'nya oleh Al-Imam Ibnul
Munzir rahimahullahu taala. Itu kira-kira ya faedah dari perkataan beliau, ini ijma'nya penduduk Haramaini. Nah. Kemudian di dalam kitab Syarhul Kabir ya, kita juga sudah sampaikan kemarin. Salah satu hikmah mengapa berdiri ketika lafaz qad qamatis shalah itu lebih tepat dibandingkan ketika lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sesuai dengan makna. Nah, sahih sesuai dengan makna. Maknanya apa sih maknanya mesti? Dirikanlah sholat. Hendaklah, lafadznya itu bukan perintah loh. Qad qamatis shalah menandakan sholat telah didirikan. Itu kalimat perintah bukan? Bukan, itu pernyataan ya. Itu sebuah pernyataan. Tidak ada lafadz amr di sana. Bagaimana antum bisa menyimpulkan ini tepat? Berarti seakan-akan mengatakan ayo berdiri untuk menegakkan salat. Padahal lafadznya tidak ada kalimat perintah di sana. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Madza taqulu? Sahih. Terkadang perintah itu tidak menggunakan amr. Terkadang perintah itu tidak menggunakan amr, tapi menggunakan isyarat dengan sebuah pernyataan. Seperti antum gugahi bocah, ya kan? Gugahi bocah subuhan. Antum akan mengatakan sholat subuh sana. Orang tangi, iya kan? Kalau antum mengatakan kayak wis komat, ya ndak? Cepet sholatnya udah dimulai. Wis subuh, subuh wis dimulai, wis buka puasa, langsung tangi biasanya nggak turun ngomong wis buka puasa, wis adzan maghrib, ya. Bangunlah kamu nak untuk berbuka puasa, kan ketahuan, ya dah, wis adzan maghrib. Nah, sebuah pernyataan sudah masuk waktu maghrib, sudah masuk waktu subuh, ya, sebuah pernyataan tapi di dalamnya ada makna perintah, dan itu lebih utama ya. Seperti misalnya pintunya kebuka, saya bilang Pak Harto, pintunya terbuka, ada perintah apa di dalamnya? Tolong ditutup. Pak Harto, lawangnya tolong ditutup, kan biasa banget ya. Tidak ada sastra di sana, tidak ada sastra ya. Pak Harto, lawangnya buka, maksudnya tolong ditutup. Sama qamatis shalah ya. Lah antum lagi nunggu salat, ketika disampaikan salat telah didirikan, tentu maksudnya adalah perintah buat antum untuk berdiri kemudian menegakkan salat, sehingga tepat kalau berdiri pada lafaz qad qamatis shalah. Nah, mari kita sudah jelaskan juga ketika lafaz qad qamatis shalah kita berdiri, itu kondisinya adalah ketika kita mengetahui imam sudah berada di dalam masjid atau dekat dengan masjid. Nah, sekarang di masjid sudah terkumpul nih makmum dan imam. Di masjid sudah terkumpul makmum dan imam. Makmum duluan menuju mihrab atau imam duluan, yang makmum duluan menuju saf-safnya, atau imam duluan menuju mihrab kemudian baru makmumnya menyusul? Makmumnya dulu. Mengapa? Kan kudune kaptennya dulu ya. Kaptennya anjuk disit, kemudian nembe pasukan pada kumpul. Priben. Ben katone gedeg-gedeg. Ben justru malah anggar makmum di situ katone gedeg-gedeg imam. Nah, kemarin kita sudah nukilkan perkataan al-Imam Ahmad rahimahullah taala, yang bagi an tuqama as-sufuf qabla an yadkhula al-imam. Ketika sudah terkumpul makmum dan imam dan sudah pada lafaz qad qamatis shalah, yang pertama tersusun rapi adalah makmumnya terlebih dahulu. Jadi makmum jangan nyari-nyari imam, sudah kalau imamnya ada ya sudah lafaz qad, antum isi shafnya. Ya, tidak usah nunggu imam. Imamnya nanti akan berjalan berikutnya.
Jadi imam akan masuk ketika makmum sudah mulai mengisi shaf. Ketika shaf sudah diisi makmum, baru imamnya masuk. Dan itu berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala kanat as-salatu tuqam li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ya'khudhu an-nasu musafahum qabla an yaquma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam maqamahu. Dahulu ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu salat ditegakkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya makmum itu siap duluan. Ya, makmum itu siap duluan. Ketika sudah sampai qamatus shalah, fa ya'khudhun nas masafahum. Maka ketika sudah sampai lafaz qad, manusia langsung berdiri dan menyusun saf-saf mereka. Qabla an yaquma an-nabi, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri. Maksudnya sebelum masuk ke mihrabnya untuk memimpin salat. Ya, jadi yang merasa makmum jangan sampai kot ngadeg, ekot, malah tole yang sulit, langsung aja menuju safnya ya. Penuhi langsung safnya, tidak usah cari-cari imamnya. Kalau udah tahu imamnya ada ya sudah, nanti imamnya datang sendiri, tenang aja. Ya, jadi makmum dulu yang menyusun safnya. Tayyib. ثم يسوي الإمام الصفوف. ويسن تسوية الصف بالمناكب والأكعب. Kemudian disunahkan bagi imam untuk meluruskan saf. Ya, imam memerintahkan kepada makmumnya untuk meluruskan saf. Hukumnya apa? Sunnah. Agar imamnya kelalen, ya, jangan disuruh sujud sahwi. Karena hukumnya sunnah. Apa yang dimaksud dengan taswiyatus sufuf? Ya, istawu, aqimu sufufakum watarasu. Ya. Apa yang dimaksud dengan istawu? Fa inna taswiyatus sufuf min tamamis salat. Ya, meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan salat. Apa yang dimaksud dengan taswiyatus saf? Ya, meluruskan saf. Di dalam Kasyaful Qina, thumma yusawi al-imam as-sufuf nadban, ya, sunnah bi muhadzatil manakib wal ak'ub duna atrafil asabi'. Kemudian disunahkan bagi imam untuk memerintahkan kepada makmum agar meluruskan safnya. Caranya bagaimana meluruskan safnya? Dengan mensejajarkan muhadzat, ya, dengan mensejajarkan al-manakib, jamaknya mankib, yaitu bahu, ya, mensejajarkan bahu, dan ak'ub, jamaknya ka'b, yaitu mata kaki. Duna atrafil asabi', tanpa meluruskan atau mensejajarkan ujung-ujung jari kaki. Ya, di sini diingatkan bahwasanya yang dimaksud dengan meluruskan saf itu bukan menggunakan ujung jari kaki, akan tetapi dengan mensejajarkan bahu dan mata kaki. Kalau tidak bisa mensejajarkan mata kaki, tidak kemudian ujung jari kaki ini menggantikan, kemudian lari-lari, ya, ujung jarinya lari-lari ke sana kemari, diinjekin teman-temannya sebelahnya. Ya nggak heran kalau akhirnya menjadi bahan tawaan orang-orang yang mengerti fikih, ya. Hanya karena dalam riwayat Bukhari kan jelas, ya. Kemudian itu saling menempel antara pundak-pundak dan kaki-kaki mereka. Ya. Al-aqdam, ya, kaki-kaki mereka para sahabat saling menempel. Ya, kaki ini kan barang-barangnya banyak gitu, organnya kan banyak. Kenapa Anda mentafsirkan dengan ujung jari itu dari mana? Pertanyaannya, ya. Kaki ini kan organnya banyak. Ada mata kaki, ada jempol kaki, ya, ada jentiknya, ada tungkaknya, ya, tungkaknya bahasa Indonesia apa tungkak? Tumit, ya, ada tumitnya. Kenapa Anda mengatakan bahwasanya tafsirnya adalah jari kaki? Kok sing ngendi gitu? Ya.
riwayatnya umum qadam, ini riwayatnya umum kaki. Tapi kenapa kok bisa ditafsirkan ujung jari kaki? Itu untuk menafsirkan sesuatu yang umum itu butuh dalil, tidak bisa sembarangan seperti itu. Dan untuk menafsirkan yang dimaksud kaki, kita harus kembali kepada tafsirnya para ulama. Katanya salafi, ya enggak? Kalau salafi harus kembali ke tafsirnya para ulama salaf dong. Jangan ada hadis tembak aja langsung seenaknya sendiri, itu bukan salafi. Ya. Dan orang-orang yang suka menafsirkan hadis keinginannya sendiri atau mentafsirkan ayat Quran dengan keinginan sendiri, ini contoh orang-orang yang menyimpang, contoh firqah-firqah yang menyimpang kelakuannya seperti itu. Ya, ayat Quran dia pahami sendiri sesuai keinginannya, hadis-hadis dia pahami sendiri sesuai keinginannya. Nanti dia menjadi menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Itu kejadian klasik sekali. Nah, kejadian klasik. Dan itu termasuk dalam bab akidah, termasuk asyirku fit ta'ah, ya. Syirik dalam ketaatan. Bagaimana? Iya, karena Anda membuat kaidah halal sendiri dan membuat kaidah haram sendiri yang belum pernah diucapkan oleh ulama salaf sedikit pun. Maka bahaya menyimpulkan sebuah hukum tanpa landasan dari ulama salaf, itu bahaya. Apalagi kemudian perkaranya ijma, itu lebih muskilah lagi, lebih berbahaya lagi. Nah, dalam kitab Al-Insaf, ya, Al-Insaf lil Imam gimana Hambali harus hafal dong. Al-Insaf Al-Insaf fi ma'rifati ar-rajih min al-khilaf, kitabnya Al-Imam Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah ta'ala. Ini adalah pemegang bendera Hanabilah mutaakhirin, ya. Beliau ini jenderalnya mutaakhirin Hanabilah, jadi antum harus hafal. Kitabnya Al-Insaf sangat terkenal, ya. At-taswiyah al-masnunah fi sufuf, ya. Yang dimaksud dengan meluruskan saf yang disunnahkan itu adalah muhadzat al-manakib wal aq'ub duna atrafil asabi. Yang ngomong bukan anak, ya. Jadi saya mengkritik orang yang ngomong tanpa landasan ulama salaf, karena saya akan menisbahkan itu kepada ulama salaf, ya. Jadi jangan menyangka yang sholatnya kakinya saling menginjak itu lebih salaf dibandingkan yang tidak, belum tentu, ya. Bisa jadi sebaliknya, yang tidak injek-injekan kaki bisa jadi justru mereka lah yang menisbatkan diri kepada ulama salaf. Jadi jangan terburu-buru menyangka diri Anda salafi. Bisa jadi orang lain yang Anda kira bukan salafi justru lebih salaf daripada Anda. Gunanya bahu dan aq'ab dan mata kaki itu untuk dilakukan proses pensejajaran supaya softnya lurus, supaya bisa nampak sejajar pasti lurus. Maka jaraknya harus jauh apa dekat kira-kira? Dekat, ya. Saking dekatnya diperbolehkan kata para ulama untuk menempel, boleh, ya, boleh mata kaki dan mata kaki nempel, bahu dengan bahu menempel untuk memastikan bahwasannya antara makmum yang satu dengan yang lain sudah lurus, ya. Akan tetapi kalau sulit maka tidak boleh memaksakan, dan ini biasanya terjadi pada ka'ab, biasanya terjadi pada mata kaki. Kalau bahu itu mudah untuk ditempelkan dan mudah untuk diluruskan. Tapi kalau mata kaki, tidak semua orang kakinya bisa begini. Ada yang begini terus, ya kan? Susah dibikin lurus, itu susah, ya, karena ya memang ciptaannya begitu, mau gimana, ya. Qadarullah diciptakan begitu, kakinya diluruskan itu susah, mata kakinya mau diluruskan susah. Lah akhirnya karena belajarnya memaksakan diri, ya, nah, kakinya temennya dikejar terus, ya kan, dikejar terus sampai dia sholatnya itu kakinya benggang. Nah, ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, ini orang-orang yang mengejar sunnah tapi justru melakukan bid'ah. Nggak ada orang sholat sikilnya benggang, itu nggak ada dari zaman salaf, belum pernah ada, ya. Kapan mereka merapatkan? Ya merapatkan yang pertama dengan pundak terlebih dahulu.
Walaupun tidak sudah lurus, kemudian kakinya, maksudnya adalah kaki itu bagian apa? Itu mata kaki, mas. Tumit itu tungkakun, ya. Kalau mata kaki itu ka'bun, ya. Al-ka'b, ka'bun, ya. Kalau tumit itu tungkakun, ya. Tungkakun atau tungkakatun, ya. Sekarang wis. Ya. Bukan tumit, tapi mata kaki. Kalau memang sudah merapatkan bahu, sudah nempel, kemudian apa? Merapatkan mata kaki ternyata sulit, ini nggak boleh dipaksa, ya, tidak boleh dipaksa. Mengapa? Karena akan menyebabkan seseorang berdiri tidak lurus, ya. Dan lurus dalam proses berdiri ketika salat itu wajib hukumnya, ya, itu wajib, termasuk di salat. Kenapa wajib? Seperti di salat orang yang musyi fis salah. Hadis yang sahabat salatnya jelek, ya, nyapa Nabi kemudian dibalas, kemudian salli fa innaka lam tusalli, ya, kamu ulangi salatmu lagi. Kemudian dah diulangi, datang lagi, dijawab lagi salam, disuruh ngulangi maning sampai 3 kali. Kemudian sahabat ini menyerah, ya, sudah nggak mampu, sholat lebih baik dari itu, sudah yang terbaik. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ya, Thumarfa hatta ta'tadila qa'iman. Setelah ruku kamu berdiri, ya, sampai tubuh kamu itu mu'tadil, lurus dalam proses berdiri. Kata para ulama apa lurus? Antara kaki dan bahu ini berada pada satu garis, menunjukkan dia berdirinya lurus. Kalau kakinya ngincer kaki temannya, maka akan meninggalkan sesuatu yang wajib, mengejar yang tidak ada, yang karena tidak ada tuntunan yang ngejar kaki orang, ya. Akan tetapi berdiri yang lurus, yang wajib justru dia tinggalkan. Ini muskilah, ya, itu jelas bermasalah. Maka jika ingin merapatkan itu, yaitu dengan tubuh, tuh yang geser itu badannya, ya, bukan kakinya yang ngejar-ngejar, bukan, tapi badannya yang digeser, badannya yang digeser, ya. Kalau terasa bahu sudah menempel, sudah harus sampai pernah ya saya mau jatuh itu, iya, karena cempet kanan kiri, tangan aja susah banget tuh, ya Allah. Tapi nah, mereka menyangka itu adanya yang sunnah, jadi ben kayak pasukan perang, ya kan, masya Allah, pasukan bodrek. Iya betul, mau jatuh rasanya, betul, berkali-kali itu mau jatuh, tapi ya mau gimana lagi, ya, adanya kayak gitu. Tapi karena semangat, ya, modelnya adalah modal semangat, jadi ya seperti itulah, mengejar yang sunnah tapi justru semakin dekat dengan sesuatu yang bid'ah, muskilah, ya. Maka tadi diingatkan lagi bahwasanya pada asalnya intinya adalah muhadzat, yaitu mensejajarkan. Kalau bisa nempel maka itu juga baik, kalau bisa menempel itu baik. Tapi kalau tidak bisa, maka kalau sudah sejajar, sebenarnya sudah tercapai tujuannya, ya. Sof yang lurus itu ketika sejajar berarti sudah antum dekatkan, kemudian sudah pasti lurus, maka sebenarnya tujuannya sudah tercapai, dan meskipun ada celah sedikit, itu celah yang bukan dimaksud dalam hadis wala tadharu furujat li syaitan, ya, jangan tinggalkan sela-sela untuk syaitan masuk ke dalam sof-sof, kan bukan itu maksudnya tentang celah bagi syaitan itu yang longgarnya cukup untuk satu orang paling tidak, ya, yang jaraknya cukup untuk satu orang, itu berarti membuat softnya berlubang. Adapun cuma jarak sedikit, itu sesuatu yang tabii, ya, sesuatu yang biasa, dan nggak boleh dipahami seperti itu, dan nggak ada ulama salaf memahami seperti itu. Oleh karena itu kita harus kembali kepada para ulama salaf supaya tahu bahwasannya maksud dari merapatkan adalah untuk apa? Mensejajarkan. Kalau
mensejajarkan, otomatis harus dekat, berarti merapat. Ya. Tapi kalau memang bisa menempel, walhamdulillah. Tapi kalau kesulitan maka cukupkan pada Anda mata kakinya sudah sejajar, sudah cukup. Ya. Kalau bisa menempel, walhamdulillah. Kalau tidak, ya tidak mengapa. Apalagi nanti ada juga di dalam sunnah-sunnah dalam salat ada yang namanya murawahah. Murawahah itu apa? Murawahah itu kakinya ngambang satu, ya berarti hanya berdiri pada satu kaki yang satu diistirahatkan, kemudian antum timbang pada salah satu kaki saja, namanya murawahah. Istirahat di dalam salat itu sesuatu yang dibolehkan, sunnah bukan tapi boleh, ya boleh. Ya beberapa ulama mengatakan sunnah, termasuk Imam Ahmad juga mengatakan dianjurkan, dan beliau mempraktekannya di dalam salat-salat yang panjang. Beliau terkadang mengangkat kakinya satu dan bertumpu pada kaki satu yang lain. Nanti kalau harus pegel ganti kaki yang satu, ya wis pegel ganti kaki yang. Sekarang bayangkan kalau kakinya dikejar terus, kira-kira sunnah ini bisa dikerjakan enggak? Enggak bakal. Nembek geser secuil cek sikile mlebu. Lah aku engko dalah sikile nang ndi? Wis di sliding sih. Kalau bisa, hah? Masya Allah. Gunte. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nah, kemudian di dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam riwayatnya Imam Abu Dawud, aqimus sufuf wa hadhu bainal manakib. Di sini bahkan tidak disebutkan masalah Ka'ab. Tidak disebutkan masalah Ka'ab. Jadi kebanyakan riwayat itu memang menyebutkan manakib, menyebutkan bahu, tapi tidak menyebutkan Ka'ab. Yang menyebutkan Ka'ab itu tidak banyak. Ya. Jadi kalau dikatakan untuk merapatkan yang paling kuat itu mata kaki atau pundak, maka jawabannya adalah pundak. Itu lebih kuat, dan semua riwayat berkaitan dengan muhadzat, merapatkan shaf, itu yang disebutkan pundak. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan juga tentang kaki, ya, menyebutkan juga tentang mata kaki. Wasudul khalal, dan tutuplah shaf-shaf yang berlubang. Maksudnya bukan ada celah dikit tutup, ada celah dikit tutup, ada celah dikit, bukan begitu maksudnya. Maksudnya ada shaf yang kosong diisi. Maksudnya ada shaf yang kosong diisi. Walinu bain bi aidi ikhwanikum, dan berlemah lembutlah dengan aidi, dengan tangan saudara-saudara kalian. Kalau ilmu yang selama ini dipakai, yang banyak terjadi di masjid-masjid Salafi, itu menurut saya tidak berlemah lembut dengan tangan sebelah-sebelahnya. Karena saya ngalami sendiri, ya. Dicempet, ya sampai miring coba. Saking, tapi kan sunnah, ya kan, jadi susah, kokoh. Iya, karena lurus nggak bisa, harus miring, karena yang sini nyempet, yang sini nyempet. Kaki harus kokoh, kalau geser dikit kejar lagi, geser dikit kejar lagi kan. Jangan lembek, harus. Wala tadharul furujat lisyaitan, dan jangan tinggalkan celah bagi syaitan untuk masuk ke dalam. Maksudnya bukan ada rongga kecil tutup, ada rongga kecil, itu tidak bisa dihindari, dan itu termasuk tabi'i, ya. Kemudian hadisnya melanjutkan, wa man wasala saffa wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Maksudnya apa? Kalau ada saf yang lubang, berarti ada yang kosong, ada jedanya. Barang siapa yang nyambung, berarti diisi, ya, maka Allah akan sambung dia dengan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man qata'ahu, barang siapa yang memutus saf, jadi saf wis rapet malah dikin jarak, ya kan, malah sengaja dikasih jarak yang cukup lebar, qata'ahu Allah, maka Allah akan putuskan dia dari keberkahannya, akan putuskan dari keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud jangan meninggalkan celah bagi syaitan adalah memutus saf, ya, membuat antara musalli yang satu dengan yang lain ini bolong, dibiarkan saja.
Berarti pertanyaannya, apa hukum orang yang menemukan soft di depannya kosong? Nah, itu kan pertanyaan berikutnya. Ya enggak? Antum sholat, ngarepe tiba-tiba metu di tengah sholat. Mungkin kamar mandi dan atau dia ingat belum berwudu, intinya dia pergi. Di depan antum ada soft kosong. Nah, itu kan pertanyaan berikutnya. Nah, itu pertanyaan berikutnya. Di dalam mauqifnya Syekh Khalid As-Sabt, antum bisa buka di Google ya, banyak beliau tulisan-tulisan beliau. Wa min a'zami ma yatahaqqaqu bihi dhalika al-muhadhat bain al-manakib fayahsulu lahu at-taswiyah wa fayahsulu bihi at-taswiyah wa yahsulu bihi at-taras. Supaya kita memasuk ke dalam hadis meluruskan saf, ya, istawu wa'tadilu tarasu, maksudnya meluruskan saf dan menempel antara musalli yang satu dengan yang lain itu dengan muhadzat bainal manakib. Beliau tidak menyampaikan Ka'ab sama sekali. Ya, kalau dari kita dari tadi menyebutkan tentang mata kaki, ini beliau nggak menyampaikan tentang mata kaki sama sekali. Mendekan bahwasanya yang paling kuat adalah masalah pundak, masalah pundak. Pundak kudu nempel. Apa jawabannya? Apakah pundak harus menempel? Jawaban antum gimana? Hah? Yang diminta itu ilsaq apa muhadzat? Yang diminta itu nempel apa sejajar? Sejajar. Harus nempel? Tidak harus. Akan tapi bagaimana antum memastikan sejajar? Apakah kalau jauh bisa kondangan sejajar? Kan tidak, harus dekat. Tapi kalau menempel pun baik. Kalau menempel pun baik. Nah, yustahabbu taras as-sufuf wa suddul khalal alladhi fiha wa takmilu as-saff al-awwal fal-awwal. Dan dianjurkan juga taras as-sufuf. Taras as-sufuf ini punya dua makna. Yang pertama, yang jelas maknanya taras itu nempel. Taras itu maknanya adalah menempel. Yang dimaksud nempel itu apa? Yang pertama tadi, saking dekatnya antara manakib, antara pundak yang satu dengan pundak yang lain. Ditambahkan juga kalau bisa antara mata kaki yang satu dengan mata kaki yang lain. Kemudian jarak antara sufuf, berarti sof 1 ke sof 2, jaraknya jangan terlalu jauh. Umumnya apa? Umumnya orang sujud dengan bisa melakukan sujud yang sunnah. Sujud yang sunnah itu apa? Memisahkan antara paha dan perut, memisahkan antara paha dan perut. Kalau sudah bisa sujud memisahkan antara paha dan perut, maka jarak ini sudah cukup untuk antara soft pertama dan soft kedua. Jadi antara soft 1 dan kedua ini terlalu rengket juga kurang bagus, ya, terlalu nempel. Kenapa? Soft 1, 2, 3, 4, 5 ini terlalu nempel-nempel, terlalu rengket sekali. Akhirnya musallinya tidak bisa sholat sesuai dengan sifat yang sunnah, ya. Sujudnya tidak bisa memisahkan antara perut dan pahanya, tapi diberi jarak supaya apa? Bisa memisahkan antara paha dan perutnya, seperti itu. Tapi kalau terlalu jauh, soft 1 di sini, soft 2 di tengah, soft 3 di, nah itu namanya meninggalkan satu adab dalam soft, yaitu taras, apa? Nempel, ya, nempel. Saking dekatnya itu dihukumi menempel, maksudnya seperti itu. Bukan nempel hakikat. Kalau nempel hakikat masa kaki nempel di kepala orang, ya enggak? Bukan, maksudnya nempel itu saking dekatnya. Sama seperti mankib tadi, ya, maksudnya nempel adalah saking dekatnya, bukan nempel hakikatan. Kalau nempel hakikatan itu juga baik, akan tapi tidak harus. Wasuddul khalal, ya, disunnahkan untuk menutup soft-soft yang kosong. Soft yang kosong. Berarti pertanyaan berikutnya tadi, fulan menemukan soft di depannya kosong, ya, karena izin atau lain sebagainya. Kalau fulan tidak mengisi soft tersebut, ya, ngarepe kosong, wonge lunga, ayo maju sungkan lah, sikil lagi pegel. Oli boleh, oli sih sini orang, oli sikil pegel nang oli. Pertanyaannya, ya, apa hukum sholatnya? Apakah menjadi batal atau tidak? Gara-gara sungkan maju tok.
batal. Syarat sahnya sholat adalah softnya harus full, tidak boleh ada bolong satupun. Ada syarat sah sholat begitu? Tidak ada. Berarti, tapi memang ini masalahnya khilafiyah ya. Kalau jumhur fuqaha mengatakan hukumnya makruh. Antum menemukan saf kosong di depan, tapi tidak mengisinya, hukumnya paling banter makruh. Tapi beberapa ulama mengatakan, salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wajib diisi. Berarti kalau ditinggalkan hukumnya haram. Ya, jadi antum harus bisa bermuamalah. Kalau antum dari tadi kan kita gambarnya ada di Masjid Indonesia. Sekarang antum berada di Masjid kokoh. Ya, antum sedang sholat di masjid orang-orang yang kokoh dan berpendirian kuat. Ya, salafi yang sebenarnya, bukan mumayyik. Ya, salafi yang tidak mumayyik. Isyhadu mumayyik. Ya. Antum harus tahu bahwasannya soft yang kosong ini wajib untuk diisi. Ya antum majulah, ngalahilah, ben ora ribut. Ya, supaya tidak ribut. Tapi juga kalau antum berada di masjid kampung, ya, ada soft kosong. Sing kosong bukan lurusannya antum sebelah. Ya orang semono-mono. Ya. Ya, so mana sih? Lagi orang pengen sih kena ngapa? Ngorep apa kah? Ya. Jadi dengan belajar fikih ini harapannya kita bisa menempatkan diri. Jangan heran juga kalau depan antum kosong, antum bayangin neng masjid kampung, padahal antum sedang di masjid yang super kokoh. Ya. Antum diludik kon maju, ya antum majulah. Ya enggak? Karena fikih mereka wajib. Shaf yang kosong itu wajib untuk diisi, bukan makruh tapi wajib. Kemudian berbicara tentang shaf yang kosong lagi. Ya, pertanyaan berikutnya lagi. Antum masuk ke dalam masjid, sholat sudah ditegakkan. Ada shaf yang kosong di shaf pertama. Ada sekitar 3-4 shaf. Shaf pertama ada 01 di pojokan. Kalau antum berjalan ke sana, kemungkinan akan kehilangan rakaat yang pertama. Kewenangan kehilangan rakaat yang pertama. Tapi kalau antum sholatnya di shaf kelima, antum akan mendapat rakaat yang pertama. Mana yang antum pilih? Milih shaf kelima. Alasannya? Mendapatkan rakaat pertama. Ada faqih yang lain, fuqaha yang lain menyelisih pendapat Syekh Rifki. Milih tetap ke shaf pertama meskipun kehilangan rakaat pertama, atau tetap di shaf kelima tapi dapat rakaat pertama? Mana yang antum pilih? Meteng lah, aku kayak ngurung wong meteng. Ayo pilih yang mana? Udah itu aja jawabannya, nggak ada yang lain. Qala fil furu' wa dhahiru kalamihim, ya, dalam kitab Al-Furu' karya Al-Imam Ibnu Muflih. Al-Imam Ibnu Muflih itu muridnya siapa? Termasuk murid favoritnya Sahih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau adalah murid yang dipuji. Ma anta bibni muflih walakin antal muflih. Ya. Kamu itu bukan anaknya muflih, tapi kamu itu betul-betul muflih. Betul-betul orang yang beruntung. Mengapa dipuji oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Karena beliau lebih alim tentang fatwa Imam Ahmad dibandingkan gurunya. Ya, gurunya sampai memuji muridnya sendiri karena banyaknya fatwa Imam Ahmad yang dihafal dibandingkan yang sampai kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi di zaman sekarang begitu dengar nama Ahmad lah
mazhab apa, sementing melu pemerintah bae wis. Pokoknya andalannya melu pemerintah. Jadi enggak usah ahmad-ahmadan, ya, ngerti apa wis. وظاهر كلامهم يحافظ على الصف الأول وإن فاتته الركعة. Yang zahir dari perkataan para ulama Hanabilah bahwasannya sebaiknya tetap mengejar saf yang pertama meskipun harus menggugurkan rakaat yang pertama. Mengapa? Karena keutamaan saf pertama tidak bisa didapatkan di saf kelima, ya, atau di saf di belakangnya. Akan tetapi bagaimana dengan rakaat yang tinggal? Rakaat yang ketinggal masih bisa dilakukan. Nah, lah antum rakaatnya kurang ngapain? Ya yang mengqadha, ya dah. Menambah apa mengqadha? Lah itu juga itu, ya. Itu juga pembahasan nanti insyaallah, ya. Jadi ketika antum salatnya kurang, itu antum menyempurnakan apa mengqadha? Menyempurnakan. Apa bedanya? Kalau menyempurnakan berarti jadi rakaat yang terakhir. Kalau mengqadha berarti jadi rakaat yang pertama. Itu fikihnya sampai situ. Ya. Kalau menyempurnakan 1, 2, 3 antum sempurnakan jadi 4. Kalau mengqadha berarti antum 2, 3, 4 kemudian mengqadha rakaat pertama. Kalau antum menyempurnakan rakaat keempat berarti antum tidak dapat keutamaan ta'awudz, antum tidak dapat keutamaan doa istiftah, ya. Antum tidak dapat keutamaan surat pendek setelah surat Al-Fatihah karena itu hanya ada di rakaat 1 dan 2. Kalau dalam mazhab Imam Ahmad apa? Sudah pernah Anda sampaikan loh. Qadha, ya. Jadi rakaat yang kurang itu qadha, mengqadha rakaat yang sudah terlewat. Kenapa? Karena riwayatnya begitu, ya. Satu riwayat fa'atimmu, satu riwayat faqdu. Ya. Riwayat faqdu ini menjelaskan riwayat fa'atimu. Riwayat mengqadha itu menjelaskan riwayat menyempurnakan. Maksudnya adalah menyempurnakan hitungan dengan mengqadha rakaat yang sudah kelewatan seperti itu. Jadi dengan seperti itu hadis dua-duanya dipakai. Tapi kalau cuma itmam saja, antum berarti akan menganulir riwayat yang qadha. Ya, riwayat yang qadha seakan-akan enggak ada. Kan enggak boleh. Selama dua hadis bisa dijadikan hujjah, maka antum harus amalkan dua-duanya. Gimana caranya? Harus digabungkan maknanya. Wallahu a'lam. Ya. Maka kalau bisa mengejar shaf pertama meskipun kehilangan rakaat, maka mengejar shaf yang pertama. Sambil bersegera atau tidak kira-kira? Apa kalem bae? Kalem bae, santai mawon. Sambil bersegera, Nah, akan tapi tetap boleh untuk bersegera selama bukan sesuatu segera yang kelihatan gerusa-gerusu, ya, sekedar mempercepat sedikit langkahnya, ya. Nah. Kemudian wal muradu min itlaqihim idza lam tafuthul jamaah. Nah, beda kalau kondisinya sekarang sedang rakaat keempat. Ya. Rakaat keempat tahiyat akhir. Wis rakaat keempat kondisinya tahiyat akhir. Awit mau meneng bae delat maning salam wis. Ya wis delat maning salam saat mau meneng bae. Aku mlebu masjid wis tahiyat akhir meneng bae berarti kan awit mau, ya. Ana sing kosong saf 1 ada yang kosong. Antum mlaku mana dicepeti kayak apa kemungkinan nembe zruk wis salam. Ya kan? Tapi di depan antum ada saf kelima. Yang kalau antum masuk duduk masih bisa mendapatkan pahala berjamaah. Mana yang antum pilih? Saf kelima, ya. Kalau itu jelas, ya. Karena akan kehilangan jamaah. Jadi saf pertama dikejar selama tidak ada ancaman akan kehilangan jamaah. Nah, kalau kehilangan pahala jamaah maka lebih baik mengejar saf yang di belakang. Nah. Kemudian wa yatarasun, sudah ini disunahkan untuk menempel. Maksudnya menempel adalah tujuannya untuk apa? Bukan tujuannya untuk nempel, ya.
Jadi yang harus dipahami tujuannya itu bukan menempel, tujuannya itu sejajar. Kalau memang bisa dengan menempel, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Khususnya bagian kaki, karena bagian kaki yang paling rumit. Ya, bahu ini kondisinya lebih besar daripada lurusan kaki kita. Ya, kalau kaki kita lurus, ini bahunya lebih besar. Jadi kalau bahu sudah nempel, seringnya mata kaki ini tidak menempel. Tapi kalau ternyata bisa, ya kalau ada kondisi bisa, nggak apa-apa. Maka mata kaki dan mata kaki, bukan ujung jari kaki, ya, bukan jari-jari kaki. Tapi kalau kesulitan maka cukup antum pastikan sejajar, sudah selesai. Berarti tujuan sudah tercapai. Wa yaminuhu, dan disunahkan untuk berada di saf yang sebelah kanan, ya. Wa zahiru kalamihim haitsu adnaqu anna yaminahu lirijal afdal. Anna al-ab'ad 'anil yamin afdal mimman 'ala al-yasar walau kana 'ala al-yasar aqrab ila al-imam. Saf yang kanan lebih baik daripada saf yang kiri. Pertanyaannya, saf yang kiri baru terisi 1, saf yang kanan sudah 10 orang. Masihkah lebih afdal saf yang kanan atau lebih afdal saf yang kiri? Bisa antum bisa jawab kayak gue. Kayak berarti wis tahu sinau kayak mesti. Kayak oleh sing endi kayak mesti. Ya. Padahal dalilnya jelas lah. Ya, antum katakan tadi saf yang kiri lebih afdal karena lebih dekat dengan imam. Itu kan perkataan antum. Ya kan, saya akan jawab dengan hadis karena kita adalah ahlul hadis. Kalau saya ahlul hadis berarti antum ahlul apa? Ahlul jari, ahlul filsafat. Hadis Aisyah, ya, ma'ruf, hadisnya masyhur dari riwayat Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berada di saf sebelah kanan. Masihkah antum mengatakan yang kiri lebih afdal dari yang kanan? Hadis ini menyebabkan beberapa ulama Hanabilah konsisten bahwasannya meskipun di kiri baru 1, di kanan sudah 10, tetap afdal yang ke-11, tetap afdal yang ke-12 karena berada di sebelah. Karena hadisnya sudah ada di depan antum. Qala fil furu', tapi sebagian yang lain mengatakan tidak. Wa yatawajjahu, ya, ihtimal, ada kemungkinan. Kemungkinan ini bukan oleh ngarang, ya. Memang ini pendapat para ulama salaf. Para ulama salaf beberapa berpendapat wa yatawajjahu ihtimal anna bu'da yaminihi laisa afdal min qurbi yasarihi. Betul bahwasanya saf sebelah kanan kalau jauh tidak lebih afdal daripada saf sebelah kiri yang lebih dekat dengan imam. Itu adalah perkataan Al-Imam Ibnu Muflih rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Furu' wa la'allahu muraduhum, dan semoga ini adalah yang dimaksud oleh para ashab Hanabilah, para ulama Hanabilah, bahwasannya apa? Kanan itu lebih afdal, tapi tidak mutlak, tidak umum, ya. Ada kondisi khusus kiri bisa menjadi afdal daripada yang kanan. Kapan? Ketika membuat lebih dekat dengan imam, ya. Hadisnya juga ada hadisnya, ya. Nabi SAW bersabda, liyalini minkum ulul ahlam wan nuha, ya, berada di belakangku, ya. Belakang ini berarti termasuk kanan dan kiri, ya. Sahabat-sahabatku yang sudah dewasa dan ahli ilmu. Jadi tsummal ladzina yalunahum, kemudian saf kedua diisi yang di bawahnya mereka secara keilmuan. Kemudian di bawahnya mereka, di bawahnya mereka, di bawahnya mereka. Dari yang paling dekat. Jadi iktibar apa ya? Nabi SAW mengukur juga bahwasanya saf itu bukan hanya tentang kanan dan kiri, tapi ada keutamaan dekat dengan imam, dekat dengan imam, dan hadisnya juga sangat banyak. Dan yang unik kata Syekh Amir, masya Allah barakallah. Tapi ini istinbat
apa ya, ya belum diakui oleh para ulama. Istinbatnya apa? Istinbatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ma baina mimbari wa baiti raudhah min riyadil jannah. Apa itu? Antara mimbar dan rumahku itu adalah apa? Taman surga, raudhah. Itu sebelah kirinya imam apa kanannya imam? Sebelah kiri. Ya. Jadi imbang sebenarnya hadisnya. Kanan maupun kiri itu imbang. Akan tetapi tetap kita kembali ke kaidah umum ya, bahwasanya shaf yang kanan itu lebih afdal daripada shaf yang kiri. Akan tetapi kalau yang kanan lebih jauh dibandingkan yang kiri kepada imam, maka yang kiri menjadi lebih afdal dibandingkan kanan yang jauh. Bahkan sampai Nabi SAW menyampaikan hadisnya, antara mimbarku dan rumahku adalah raudhah, supaya para sahabat itu jangan sholatnya sebelah kanan semua, tapi juga ngisi yang sebelah kiri. Ini istinbatnya. Ala kulli hal, dua-duanya pendapat mu'tabar, dua-duanya pendapat yang diakui dalam mazhab Hanabilah, baik yang konsisten ya, konsisten tadi kanan wis full ya kanan baik terus ya, kiri ora usah. Tapi juga jangan lupakan pendapat yang lain dalam mazhab juga, bahwasanya yang kiri bisa menjadi lebih afdal dibandingkan yang kanan ketika lebih dekat dengan imam. Buktinya apa? Nabi SAW supaya sahabat mau ngisi shaf yang sebelah kiri menyampaikan bahwasannya antara mimbarnya dan rumahnya ada yang namanya apa? Raudhah. Nah, masya Allah, barakallah. Yang belum sampai ke Raudhah semoga tahun ini bisa berangkat ke Raudhah ya, insya Allah. Yang jelas umroh dulu, nanti gampang ke Raudhah, itu enak buat apa ya, buat santai, berzikir, salat, baca Quran. Tapi harus umrohnya ditunaikan terlebih dahulu. Tapi dah harus nih, kalau Madinah dulu ya berarti umrohnya terakhir. Ya tergantung antum berangkatnya backpacker apa pakai travel ya kan. Apa Raudhul Murbi mau backpacker nih, masya Allah. Warto, is backpacker murah kok, cari tiket diskonan aja ya. Tiket diskonan. Terakhir temennya Pak Indra itu dapat tiket diskonan berapa? 6 juta ya Pak? 6 juta PP tiketnya. Udah tinggal mikir hotel, tinggal mikir makan, antum cari gratisan aja makan. Gratis, wong dibayari kancane ya gratis. Karuan gitu. Baik, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya. Ada pertanyaan enggak? Oh, kalau di Jumat ya, sahih. Allahu alam. Kalau melihat penjelasannya sih tetap nunggu qad qamatus shalah. Nah, berarti imam juga menuju mihrabnya, berarti turun mimbar ya. Turun mimbar juga kalau bisa menunggu qad qamatus shalah. Wallahu alam. Itu umum yang kita dapatkan. Saya belum pernah mendengar ada pengkhususan masalah Jumat bahwasannya berdirinya ketika iqamah langsung berdiri ya. Kan tapi semua penjelasan dalam kitab Hanabilah saya perhatikan tidak ada yang mengkhususkan masalah Jumatan. Berarti mengambil hukum yang sama, menunggu qamatus shalah. Kemarin juga ada yang tanya, kalau masuk masjid buat tahiyatul masjid nggak cukup ya enggak. Kemudian kita juga berdirinya harus nunggu qad qamatus shalah. Maka yang dilakukan apa? Tetap berdiri atau duduk? Duduk ya, tetap duduk meskipun tidak sampai tahiyatul masjid, tetap duduk. Ini yang Anda sampaikan tadi, bahwasanya larangan untuk duduk kecuali sudah sholat 2 rakaat, pasti ada pengecualiannya. Ya, salah satu pengecualiannya itu ketika waktunya tidak cukup, maka gugur ya, syarat untuk duduk harus sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ma min umum illa walahu takhsis ya. Tidak ada sesuatu yang umum kecuali pasti ada kondisi khususnya.
ada kondisi yang mengecualikan hal tersebut, sempit waktunya lah, inilah itulah banyak. Maka tetap duduk, kalau enggak waktunya tidak cukup tetap duduk, kemudian gunakan waktu sedikit untuk berdoa karena antara azan dan iqamah termasuk waktu yang mustajab. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan yang lain? Praktek, insyaallah nanti kita cari waktu, kita selesaikan semuanya, kemudian kita akan praktek dari awal. Berarti dari jalan menuju masjid. Nah, gimana? Oh, murawahah gampang. Murawahah antum sebenarnya sudah sering mengamalkan, cuman orang ngerti yang ngerti murawahah. Yang ngerti imam pas macane dawa mesti antum sikile ngangkat siji. Ya, ngangkat siji iya dilemesin ya. Sehingga angkat satu tuh ngelemesin kaki loh, ngelemesin kaki satu yang kanan, antum tumpu yang kiri. Nanti udah antum tumpu yang kanan, ngelemesin yang sebelah kiri. Nah, supaya sholatnya betah. Jadi tidak ada istilah oh yang sikile pegelemen dadake bar assalamualaikum langsung pada mundur menjadi sikil. Ayo nih sholat azab nemen apa ya? Yang kayak terawih ke ibadah yang penuh dengan ya Allah sadis. Istirahatnya di dalam sholat bisa, namanya murawahah. Tapi karena mung tidak berilmu jadi angel ya. Jadi ini orang ngerti. Padahal bisa antum istirahat di dalam sholat. Jadi mau tewane kayak apa insya Allah kuat. Ya, karena antum bisa melakukan yang namanya murawahah tadi. Insya Allah nanti sampai insya Allah. Barakallahu fikum. Cukup? Oke. Iya. 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 Sahih, masya Allah, jamil, jamil. Lah, ya memang Imam Ahmad harus diakui beliau dari empat imam ini yang paling banyak mengumpulkan asar para sahabat. Ini jelas seluruh ulama sepakat bahwasanya di antara empat imam tersebut yang paling banyak mengumpulkan asar para sahabat adalah Imam Ahmad. Ya, rahimahullah taala. Bahkan saking semangatnya beliau mengumpulkan asar para sahabat disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Jauzi bahwasanya Ahmad ini tafal ard marrataini, dia ini sampai keliling dunia 2 kali untuk mengumpulkan seluruh asar, baik hadis, marfu, mauquf, sahabi, tabi'in, pokoknya kumpulin semua ya. Jadi jangan heran kalau ternyata kesimpulan fikihnya berbeda antara Syafi'i dan Ahmad, karena mereka berdua juga tidak berdiam di tempat yang sama. Pernah bertemu memang dan pernah saling mengambil faedah, tapi pada akhirnya Imam Ahmad melanjutkan perjalanannya dan Imam Syafi'i juga melanjutkan perjalanannya. Kalau berbeda bekal untuk berfikihnya, tentu hasil fikihnya berbeda. Ini kan bekalnya beda. Ya kan, jumlah hadis yang dihafal beda. Kemudian jumlah asar sahabatnya untuk memahami suatu masalah juga beda. Jadi jangan heran kalau ternyata hasil kesimpulan hukumnya pun berbeda. Jadi hadis yang dikatakan Imam Syafi'i dhaif belum tentu menurut Imam Ahmad itu dhaif. Masalahnya di situ. Jadi antum jangan gampang percaya ketika itu di zaman ahlinya hadis loh. Mengatakan dhaif pun yang lain belum tentu mengatakan dhaif. Tapi zaman sekarang antum tuh gampang sekali percaya. Ya, Ustadz Madinah baru belajar 4 tahun pulang, ini hasil dhaif, antum langsung percaya, ya ajib nemen. Padahal jelas dia bukan ahlinya, dia itu cuma ikut-ikutan siapa? Gurunya. Ya enggak? Masa dia neliti hadis sendiri? Mungkin enggak? Ya enggak mungkin lah. Emang ketemu periwayat hadis? Ada. Ustadz Madinah ketemu periwayat hadis ada? Enggak ada. Periwayat hadis terakhir di mungkin abad kedua, abad ketiga. Ya enggak? Udah habis. Abad kedua, abad ketiga udah habis. Nah, terus muncul tahun 1445 Hijriah.
bisa meneliti hadis, tidak mungkin, saya kan nggak ada. Dia itu cuma meneliti karya milik orang lain yang ahli di bidang hadis, bukan dia meneliti hadis. Tidak bisa. Mau meneliti apanya, saya mau tanya. Periwayatnya bisa dia teliti, rumahnya di mana, muamalah sehari-hari bagaimana, tentang pendapat tentang Syiah seperti apa, pendapat tentang musik seperti apa, kan nggak bisa ditanyain, kecuali niru hasil karya orang lain. Tapi biasanya yang ditiru diumpetin namanya, ya tidak diakui bahwasanya dia itu mengambil ini hadisnya dhaif menurut Syekh sama. Lagi sing orang disebutna gue nih. Wis kebanyakan begitu, antum cari saja. Ya. Hadis ini sahih isnad menurut siapa? Coba sih. Jujur, itu kita belajar jujur dalam belajar gitu loh. Ya. Insyaallah akan banyak keberkahan di sana. Dia menampakkan seakan-akan dia itu seorang mujtahid, bisa menentukan hadis sahih dan dhaif. Meskipun masalahnya khilafiyah kan, tapi menurut saya terlalu jauh lah. Paham bagaimana kurikulumnya seperti apa, kemudian juhudnya seperti apa dalam talabul ilmi, masih jauh dibandingkan para ulama ahli hadis. Tapi kembali lagi tadi ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentu bekalnya berbeda, pasti kesimpulan hukumnya akan berbeda. Hadis yang didhaifkan Imam Syafi'i tidak didhaifkan oleh Imam Ahmad. Mengapa? Karena ada athar sahabat yang lain menunjukkan bahwasanya hadis yang didhaifkan Imam Syafi'i ini ternyata masih bisa dijadikan hujjah, masih bisa dijadikan hujjah. Jadi ini khilaf biasa. Sing bener siapa? Orang ngerti. Imam Ahmad juga nggak pernah bilang sing bener aku, sing salah Syafi'i, ya orang pernah. Imam Syafi'i orang tahu ngomong sing bener nyong, sing salah Ahmad, ya orang tahu. Jadi yang antum tahu sing bener siapa, orang ngerti. Mereka semua berusaha mendekat kepada kebenaran. Yang pasti benar siapa, wallahu a'lam, nggak ada yang tahu. Oleh karena itu, masalah ijtihadiyah khilafiyah la inkaru fiha, tidak boleh saling mengingkari dan merasa dirinya paling benar. Karena bisa Imam Syafi'i punya qaul qadim dan qaul jadid. Beberapa ulama memilih qaul qadimnya padahal Imam Syafi'i meninggalkannya dan memilih qaul yang jadid. Coba alasannya apa? Dibisane. Imam Syafi'i memilih qaul sing jadid, ke ente milih qaul sing qadim. Jangan lupa, qaul qadim kowe sing ngomong siapa? Syafi'i juga. Bisa jadi yang menurut Syafi'i benar itu ternyata menurut kami justru benar yang pertama. Mungkin enggak? Mungkin. Itulah kenapa muncul qaul qadim dan qaul semuanya dinukil. Imam Syafi'i berlepas diri dari qaul qadim, beliau berpegang dengan pendapat yang baru. Tapi murid-muridnya cerdas. Ora peduli, loro-lorone Syafi'i kabeh. Bisa jadi menurut Imam Syafi'i benar, ternyata menurut kami lebih tepat yang lama, pendapat yang lama. Dan itu banyak sekali terjadi. Jadi untuk meneliti fatwa Imam Syafi'i pun kita butuh kepada murid-muridnya. Maka mempelajari karya Imam Syafi'i tidak bisa lepas dari karya ulama Syafi'iyah. Sama untuk mempelajari fatwa Imam Ahmad tidak bisa lepas dari ulama Hanabilah. Maka kalau ingin kembali ke sana, ada silsilahnya, ada tahapannya. Kita ambil dari mulai mutaakhirin, antum sudah kenal, ada Mardawi, nanti mutawassitin ada Al-Imam Ibnu Qudamah, ya. Nanti generasi awal ada Al-Qadhi Abu Ya'la dan lain sebagainya. Nanti insyaallah pelan-pelan lah. Mutaakhirin biar rampung-rampung. Ya boleh. Aku biar ngerti rampungnya kapan. Tapi mau belajar mutaakhirin aja udah nikmat yang luar biasa ya. Kalau ternyata bisa sampai kepada perbandingan dengan mutawassitin, kemudian al-aqdamin ya, orang-orang Hanabilah awal, ya insyaallah. Tapi mutaakhirin sebenarnya itu sudah mengumpulkan itu semua. Jadi ketika antum mempelajari mutaakhirin, sebenarnya antum enggak langsung secara tidak langsung juga mempelajari mutawassitin dan awalin, sama ya, mutaqaddimin ya, mutaqaddimin, mutawassitin, mutaakhirin sama. Semua itu terkumpul di generasi mutaakhirin. Jadi enak, zaman akhir itu kabeh kitabnya sudah ringkas, sudah dikhidmah, ada syarahnya, ada hasyiahnya, ada ta'liqnya, bahkan sampai ulama zaman sekarang pun ada pendapatnya. Dibandingkan bikin mazhab baru, ya kan, usul fikihnya numpang, kaidah fikihnya numpang, ta'liqnya numpang, hasyiahnya numpang, syarahnya numpang, tapi mengatakan kami memiliki pendapat sendiri, ya kan, unik orang begini. Ya, kalau mau punya pendapat sendiri, pertama bikin kitab hadis sendiri.
Yang kedua bikin usul fikih sendiri, kemudian bikin kaidah fikih sendiri, bikin syarah sendiri, bikin taklek sendiri, bikin hasyiah sendiri, baru adil kalau gitu caranya. Antum silahkan mengatakan ini pendapat kami, jos, bener. Oke gas, ya. Si numpang, ya kan? Kalau semuanya masih numpang, ya sebagai orang yang numpang beradab lah, ya sebagai orang yang numpang beradab. Sebutkan antum numpang di mana. Sementara saya masih numpang di matan-matan Hambali, labas, ya tidak bermadzhab ngajari tapi umdatul fikih kan, ya kan? Ini ya gitulah, no comment lah. Ya. Kalau memang numpang ya orang beradab dalam numpang gitu. Kalau memang mampu memiliki ijtihadat sendiri, fadhal, keluarkan ijtihadat antum, ya. Keluarkan ijtihadat antum, tapi jangan numpang. Bikin matan sendiri, ya, matan yang ringkas, kemudian matan ada khilafnya, kemudian antum susun dalilnya. Antum terus jangan lupa antum ngecek sahih dalilnya sendiri, jangan numpang lagi. Ya, numpang mana berkata Imam Ahmad, oh enggak, imam ente dewe, kalau di dewe. Ya, aja numpang. Ya agar merasa oh orang bisa ya, agar orang bisa ya jadilah penumpang yang baik, jangan jadi penumpang gelap, ya. Barakallahu fiik. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.